Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 10 IPA 6 absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi debat. Pengertian debat. Debat secara bahasa adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun kelompok, dalam memutuskan atau mendiskusikan suatu masalah atau perbedaan. Teks debat adalah teks yang berisi tentang debat, yaitu memuat suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Ciri-ciri debat yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif dan pro, adalah pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra adalah pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang tujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan tujuan untuk menyatukan lawan. Dan yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Fungsi-fungsi debat yaitu: pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang keempat, untuk melatih sikap kritis. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dari perbedaan dan suatu hal. Lalu, yang pertama, melatih kebenaran mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep seorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Dan yang kelima, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Kedua, tim afirmatif. Tim afirmatif atau pihak pro adalah tim yang setuju terdapat hal yang diperdebatkan atau mosi. Yang ketiga, pihak negatif. Pihak negatif atau kontra atau oposisi adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan dari pihak lawan. Kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Yang keempat, pihak netral. Pihak netral adalah pihak yang memberikan posisi baik dukungan ataupun serangan terhadap mosi. Maksudnya, pihak ini tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap satu pihak. Yang kelima, moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalanin perdebatan. Mungkin terakhir ada penulis. Penulis atau notulen adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulen bertugas menyatat hal-hal yang terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya masih debat, pertanyaan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat dibagi menjadi tiga, yaitu materi debat. Materi debat adalah topik utama yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Dan termasuk materi debat adalah tema, tujuan, tahapan, dan tata tertib. Kedua, personalia debat adalah semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan debat. Personalia debat terdiri dari panitia, moderator, pihak pendukung, pihak penyanggah, juri, publik, penyedia dana, dan notulen. Dan yang ketiga adalah fasilitas debat, yaitu semua perlengkapan dan alat yang dibutuhkan agar proses kegiatan debat dapat berjalan dengan baik. Fasilitas debat terdiri dari lingkungan, ruangan debat, sound system, dan media. Jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ada tiga. Yang pertama adalah debat parlementer atau majelis. Debat parlementer atau majelis adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dari pendapat bicara pendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Debat ini sering digunakan oleh badan legislatif. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Debat ini adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengatakan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Biasanya jenis debat ini dikembangkan di kantor pengadilan. Dan yang terakhir adalah debat formal.
Debat formal adalah debat yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim berbicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Struktur debat yaitu pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, keputusan, etika debat, bertanya secara serius, tidak menyinggung lawan debat, berbicara sesuai data dan fakta, dan patuhi peraturan debat. Tata cara debat. Yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati peserta dan anggota debat. Yang kedua, sebaiknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional. Yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Yang kelima, argumen yang disampaikan tidak perlu banyak karena waktu terbatas. Yang keenam, memahami dengan baik mengenai kesalahan dan berpikir terutama pada penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan.